Shalom teman-teman. Sebagian besar dari teman-teman pasti pernah mengunjungi kebun binatang kan? Apakah karena semua hewan di kebun binatang sama-sama anggota Kingdom Animalia, maka semua hewan tersebut disatukan di satu tempat atau kandang? Tentu tidak, bukan? Ada hewan yang disimpan di tanah kering dibatasi pagar, ada yang disimpan di perairan dangkal, ada yang disimpan di kandang yang atasnya tertutup jaring supaya tidak terbang dan kabur. Selain itu, hewan karnivora pasti dipisahkan tempatnya dengan hewan herbivora. Walaupun sama-sama anggota Kingdom Animalia, ternyata ciri-ciri hewan sangat beraneka ragam. Jadi, anggota Kingdom Animalia ini diklasifikasikan lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Supaya teman-teman lebih memahami mengenai klasifikasi hewan, simak video ini sampai habis ya. Biologi. Secara garis besar, kerajaan hewan dapat dibedakan dari ada tidaknya tulang belakang atau tulang punggung, yakni invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan tanpa tulang belakang. Vertebrata adalah kelompok hewan dengan tulang belakang. 8 dari 9 filum di Kingdom Animalia merupakan hewan invertebrata. Hanya 1 dari 9 filum di Kingdom Animalia yang merupakan hewan vertebrata. Vertebrata. Yang termasuk vertebrata adalah filum Chordata. Di dalam filum vertebrata terdapat 5 kelas, yaitu kelas burung, mamalia, ikan, amfibi, dan reptil. Vertebrata atau hewan bertulang punggung dikelompokkan menjadi hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Berdarah panas atau homoeotherm artinya mampu menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Pada saat suhu lingkungannya panas, hewan berdarah panas bisa menurunkan suhu tubuhnya, misalkan dengan cara berkeringat. Sedangkan pada suhu lingkungan yang dingin, hewan berdarah panas bisa menaikkan suhu tubuhnya, misalnya dengan cara meningkatkan metabolisme tubuhnya. Yang termasuk hewan berdarah panas adalah kelas burung dan mamalia. Berdarah dingin atau poikilotherm artinya tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Artinya ketika suhu lingkungan tinggi, maka suhu tubuhnya ikut meningkat. Sebaliknya, ketika suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuh hewan tersebut menjadi turun. Yang termasuk hewan berdarah dingin adalah kelas ikan, amfibi, reptil. Mari kita bahas satu persatu kelas hewan yang termasuk vertebrata. Yang pertama, kelas burung atau aves. Ciri-ciri kelas burung atau aves: tubuh dipenuhi bulu, bersayap, dan memiliki sepasang kaki. Rangka tubuh yang ringan dan tulang keropos. Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Bernafas dengan paru-paru dan kantung hawa. Jantungnya memiliki 4 ruang. Contoh hewan di kelas burung adalah burung merpati, burung merak, elang. Meskipun kebanyakan burung bisa terbang, namun ada beberapa jenis hewan yang termasuk dalam kategori burung tapi tidak bisa terbang. Misalnya saja ayam, kalkun, burung unta. Kedua, kelas hewan menyusui atau mamalia. Ciri-ciri kelas hewan menyusui atau mamalia: mempunyai kelenjar susu, memiliki kelenjar keringat dan kelenjar minyak di kulitnya, mempunyai rambut untuk menutupi seluruh tubuhnya, mempunyai kaki dengan kuku atau cakar di bagian jarinya yang berguna untuk memanjat atau memegang makanan, mempunyai jenis gigi berbeda, gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Memiliki sistem organ yang lengkap, vivipar, yaitu berkembang biak dengan beranak, bernapas menggunakan paru-paru, jantungnya memiliki 4 ruang. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan mamalia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu mamalia yang hidup di darat
dan mamalia yang hidup di air. Contoh mamalia yang hidup di darat adalah sapi, monyet, macan, beruang, gajah. Contoh mamalia yang hidup di air adalah paus, lumba-lumba, dan duyung. Ketiga, kelas ikan atau Pisces. Ciri-ciri kelas ikan atau Pisces: hidup di air, tubuhnya berlendir, dan kebanyakan ikan tubuhnya dipenuhi sisik. Memiliki bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan, dan ekor. Memiliki sirip. Terdapat gurat sisi sebagai alat indera. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Bernapas dengan insang. Jantungnya terdiri dari 2 ruang. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Contoh hewan di kelas ikan adalah ikan mas, lele, hiu, salmon, ikan gupi. Keempat, kelas amfibi atau amfibia. Ciri-ciri kelas amfibi atau amfibia: mampu hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Memiliki kulit yang halus, tipis, berpori, dan berlendir. Mengalami metamorfosis sempurna, yaitu mengalami perubahan bentuk yang drastis dari menetas hingga dewasanya. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal, yaitu amfibi jantan melepas spermanya ke air. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Jantung terdiri dari 3 ruang. Contoh hewan di kelas amfibi adalah katak, kadal, biawak. Terakhir yang kelima, kelas reptil atau reptilia. Ciri-ciri kelas reptil: memiliki sisik yang menutupi tubuh, bergerak dengan cara melata atau merayap. Hewan tetrapoda, yaitu memiliki 4 kaki kecuali ular. Tubuh terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Beberapa reptil memiliki lidah yang berfungsi seperti hidung. Bertelur atau ovipar, atau bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Bernapas dengan paru-paru. Jantung terdiri dari 3 ruang, kecuali buaya yang jantungnya 4 ruang. Contoh hewan di kelas reptil adalah ular, buaya, komodo, kura-kura. Berikut adalah tabel rangkuman ciri-ciri 5 kelas yang ada di film Chordata. Permukaan tubuh. Kelas Aves berbulu. Kelas mamalia berambut. Kelas Pisces berlendir dan sebagian bersisik. Kelas amfibi berlendir. Kelas reptil bersisik. Alat gerak dan cara gerak. Aves punya kaki dan sayap. Mamalia punya kaki dengan cakar dan kuku, kecuali mamalia air. Pisces punya sirip dan bergerak dengan cara berenang. Amfibi punya kaki. Reptil sebagian punya kaki dan bergerak dengan cara merayap atau melata. Alat nafas. Aves paru-paru dan kantung hawa. Mamalia dengan paru-paru. Pisces dengan insang. Amfibi dengan paru-paru, kulit, dan insang. Reptil bernapas dengan paru-paru. Ruang jantung. Aves dan mamalia punya 4 ruang. Pisces 2 ruang. Amfibi dan reptil 3 ruang. Reproduksi. Aves ovipar, mamalia vivipar, Pisces ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Amfibi ovipar, reptil ovipar, dan ovovivipar. Ciri khusus: mamalia memiliki kelenjar susu, amfibi mengalami metamorfosis sempurna. Contoh Aves, Columba livia atau merpati. Mamalia, Bos primigenus atau sapi. Pisces, Cyprinus carpio atau ikan mas. Amfibi, Fagervaria cantrivora atau katak sawah. Reptil, Caloselasma rhodostoma atau ular tanah.
Sampai di sini paham ya mengenai kingdom Animalia yang termasuk kelompok vertebrata? Invertebrata. Invertebrata adalah organisme yang paling beragam di bumi. Hampir 95% dari populasi hewan termasuk hewan invertebrata. Sebagian besar invertebrata adalah serangga. Film yang termasuk hewan invertebrata ada 8. Yang pertama, film Echinodermata atau hewan berkulit duri. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya simetris radial, yang artinya dapat dibagi menjadi bagian yang sama dalam setiap arah. Tubuhnya terdiri dari beberapa lengan atau tentakel yang dapat digunakan untuk bergerak dan memburu makanan. Memiliki eksoskeleton yang kuat dan terdiri dari plak bertulang atau pedicellariae. Sistem peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem pencernaannya jelas. Beberapa jenis Echinodermata memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi, yaitu dapat memperbaiki atau mengganti bagian tubuh yang hilang atau rusak. Makanannya adalah rumput laut dan ganggang. Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Crinoidea atau lili laut, Asteroidea atau bintang laut, Ophiuroidea atau belut laut, Echinoidea atau landak laut, dan Holoturoidea atau teripang. Kedua, film Coelenterata atau Cnidaria atau hewan berongga. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki tubuh berongga dengan satu lubang mulut yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Tubuhnya memiliki simetri radial. Sistem peredaran darah dan sistem syarafnya primitif. Memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan mempertahankan diri dari predator. Terdapat 2 variasi bentuk hidup, yaitu diam yang disebut polip dan bergerak atau motil yang disebut medusa. Merupakan organisme karnivora atau pemakan daging. Umumnya hidup di perairan dangkal dan melekat pada benda lain atau berenang bebas. Coelenterata terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Anthozoa, Hydrozoa, Cubozoa, dan Scyphozoa. Ketiga, film Porifera atau spons atau karang laut. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya berpori yang berfungsi untuk menyaring air dan mengambil nutrisi. Tubuhnya asimetris dan bentuk tubuhnya tidak jelas. Biasanya melekat di dasar laut dan mampu berpindah-pindah ke tempat lain. Sistem peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem pencernaannya tidak jelas. Memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik. Makanan bagi porifera adalah bakteri, plankton, dan hewan-hewan renik lainnya. Porifera terdiri dari 3 kelas, yaitu Calcarea, Demospongiae, dan Hexatinellida. Keempat, film Molluska atau hewan bertubuh lunak. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya lunak dan biasanya terlindungi oleh cangkang atau kulit berlendir. Sistem peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem pencernaannya jelas. Beberapa jenis molluska memiliki alat penglihatan seperti mata atau organ pendengaran. Molluska terdiri dari 5 kelas, yaitu Amphineura atau Polyplacopora, Gastropoda, Bivalvia, Scapopoda, dan Cephalopoda. Kelima, film Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen memiliki 1 atau 2 pasang kaki atau kaki berganda. Memiliki eksoskeleton atau lapisan luar tubuh yang kuat dan keras yang terbuat dari kitin. Sistem peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem pencernaannya jelas. Beberapa jenis arthropoda memiliki alat penglihatan seperti mata majemuk atau 1 pasang mata. Arthropoda dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Crustacea, Diplopoda, Chilopoda, Arachnida, dan Insecta.
Keenam, film platyhelminthes atau cacing pipih atau cacing pita. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya pipih dan dilapisi oleh epidermis yang berfungsi sebagai organ pernapasan, ekskresi, dan pencernaan. Tubuhnya tidak bersegmen dan tidak berongga. Tidak memiliki sistem peredaran darah. Memiliki sistem syaraf sederhana. Dapat hidup sebagai parasit di tubuh hewan dan manusia atau hidup bebas di sungai, danau, atau laut. Platyhelminthes terdiri dari 4 kelas, yaitu Tubellaria, Monogenea, Trematoda, dan Cestoda. Ketujuh, filum Nemathelminthes atau Aschelminthes atau cacing gilik. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya berbentuk silindris panjang dengan ujung kepala dan ekor yang meruncing. Nemathelminthes umumnya memiliki ukuran tubuh yang mikroskopis, namun ada pula yang mencapai panjang 1 meter. Memiliki saluran pencernaan yang lengkap dari mulut hingga anus. Tidak memiliki sistem peredaran darah yang terorganisir. Memiliki sistem syaraf yang sederhana. Dapat hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia, atau hidup bebas di tanah becek dan di dasar perairan. Nemathelminthes terdiri dari 2 kelas, yaitu Nematoda dan Nematomorpha. Kedelapan, filum Annelida atau cacing gelang. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya bersegmen, dengan setiap segmen memiliki sepasang rambut getar. Sistem peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem pencernaannya jelas. Dapat hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia, atau hidup bebas di tanah becek dan di dasar perairan. Beberapa jenis Annelida memiliki kelenjar khusus yang dapat memproduksi lendir atau cairan beracun. Annelida terdiri dari 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Berikut adalah tabel rangkuman ciri-ciri 8 filum yang termasuk hewan invertebrata. Echinodermata atau hewan berkulit duri. Tubuhnya simetris radial, memiliki exoskeleton, dan memiliki tentakel. Sistem peredaran darah, pencernaan, dan syarafnya jelas. Contohnya Asteroidea sp atau bintang laut. Coelenterata atau hewan berongga. Tubuhnya simetris radial dan berongga. Ada bentuk polip dan medusa. Sistem peredaran darah, pencernaan, dan syarafnya primitif. Contohnya Aurelia amrita atau ubur-ubur. Porifera atau hewan berpori. Tubuhnya asimetris dan berpori. Sistem peredaran darah, pencernaan, dan syarafnya tidak jelas. Contohnya Demospongiae sp atau spons laut. Molluska atau hewan bertubuh lunak. Tubuhnya lunak dilindungi cangkang. Sistem peredaran darah, pencernaan, dan syarafnya jelas. Contohnya Achatina fulica atau bekicot. Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Tubuhnya bersegmen dan setiap segmen memiliki 1 atau 2 pasang kaki. Sistem peredaran darah, pencernaan, dan syarafnya jelas. Contohnya Aedes aegypti atau nyamuk. Platyhelminthes atau cacing pipih. Tubuhnya pipih panjang. Sistem pencernaan dan syarafnya sederhana, tidak punya sistem peredaran darah. Contohnya Taenia saginata atau cacing pita sapi. Nemathelminthes atau cacing gilik. Tubuhnya silindris panjang. Sistem pencernaan dan syaraf sederhana, tidak punya sistem peredaran darah. Contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Annelida atau cacing gelang. Tubuhnya panjang dan bersegmen. Sistem peredaran darah, pencernaan, dan syaraf jelas. Contohnya Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Sampai di sini paham ya mengenai kingdom Animalia yang termasuk kelompok invertebrata? Untuk apa sih kita mengetahui klasifikasi hewan seperti ini? Ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita loh. Misalnya untuk 1. Mengetahui mana hewan berbahaya, misalnya karnivora dan hewan parasit, dan mana yang tidak berbahaya. 2. Mengetahui mana hewan yang bisa dimakan dan yang tidak.
3. Mengetahui bagaimana cara mengatasi penyakit akibat hewan parasit, misalnya cacingan. 4. Beberapa hewan bisa mengindikasikan kesehatan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya di lingkungan air tawar yang sehat akan banyak cacing kecil sebagai makanan ikan. 5. Beberapa hewan berguna untuk pengobatan, misalnya lintah yang bisa menghasilkan zat pengencer darah. Tahukah teman-teman, bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama sudah diberi petunjuk oleh Tuhan mengenai binatang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dimakan? Imamat 11 ayat 1-3. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dan kepada Harun dengan berkata kepada mereka, "Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala hewan yang ada di bumi. Dari antara hewan itu, kamu boleh memakan setiap yang berkuku belah dan kukunya membentuk celah yang memamah biak." Imamat 11 ayat 9. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini, kamu boleh memakannya. Setiap yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut, dan di dalam sungai, mereka boleh kamu makan. Nah, sekian dulu video kali ini. Silakan ulangi lagi video ini bila teman-teman belum paham. Tuhan memberkati.